Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kali ini semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar mengajar, dan kepada orang tua siswa dukungannya ya terhadap pembelajaran di sekolah, dan kepada pemerhati pendidikan ya, kita sama-sama semuanya tetap semangat di dalam pemulihan, di dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Baik Bapak Ibu Guru, Ibu, Bapak, orang tua siswa, maupun masyarakat pemerhati pendidikan. Saya kali ini hadir dengan video yang berjudul Kurikulum Merdeka sebagai Solusi Mengatasi Ketertinggalan Pembelajaran atau Learning Loss. Baik Bapak Ibu, kita sudah ketahui bersama bahwasanya pandemi COVID-19 sudah ya, COVID-19 sudah melanda sejak tahun 2020 ya, dan itu efeknya atau dampaknya pada pendidikan ya, keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah pada anak-anak kita ya, pada guru-guru yang tetap semangat walaupun dalam kondisi COVID-19. Nah, untuk Kemendikbudristek juga ya telah berupaya, yang mewakili pemerintah itu telah berupaya untuk bagaimana mengatasi ya permasalahan pembelajaran akibat dari pandemi COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, pada video ini kita ya bersama mempelajari dan memahami seperti apa ya kurikulum merdeka sebagai solusi ya untuk mengatasi ketertinggalan di dalam pembelajaran. Nah, seperti apa sih learning loss itu ya? Jadi pembelajaran di Indonesia tertinggal ya dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk akibat dari pandemi 19 ya, COVID-19 ini sangat mempengaruhi adanya kegiatan pembelajaran ya di sekolah. Kita sudah menghadapi dengan daring ya, kemudian PTM, pembelajaran tatap muka terbatas ya. Di sini semuanya adalah dilakukan untuk dalam rangka adanya pemulihan pembelajaran. Nah, Kemendikbudristek dengan Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarim ya telah berupaya untuk membuat program yaitu Merdeka Belajar ya, yang diantaranya di dalam mengatasi learning loss ini ya, dengan memberikan solusi ya, merancang satu kurikulum ya yang disebut dengan kurikulum merdeka, yang awalnya disebut kurikulum prototype ya, yang akan diterapkan di sekolah penggerak maupun sekolah lainnya yang bukan sekolah penggerak mulai tahun 2022 ini, dan akan diuji coba sampai tahun 2024. Ini kurikulum merdeka adalah salah satu ya sebagai solusi mengatasi ketertinggalan pembelajaran. Kita akan bahas bersama apa itu kurikulum merdeka dan apa yang dimaksud dengan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss. Itu kita alami bersama
Nah, dengan kurikulum merdeka ini adalah terobosan ya sebagai solusi untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran. Melalui kurikulum merdeka diharapkan pembelajaran ya di Indonesia pulih kembali ya. Ini jadi kurikulum merdeka adalah solusi untuk mengatasi pemulihan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita akan tahu dulu ya. Kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan learning loss dan apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka yang bisa mengatasi atau menjadi solusi di dalam pemulihan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mari kita simak dan kita pelajari bersama. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran? Nah ini, apa yang dimaksud dengan pemulihan pembelajaran? Apakah pembelajaran ini harus dipulihkan? Nah, mari kita pelajari dulu ya. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Maka, satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. 3 opsi kurikulum tersebut yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek dan kurikulum merdeka. Jadi ada 3 opsi ya yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek, yaitu kurikulum 2013 yang sekarang ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian kurikulum darurat ini juga merupakan kurikulum 2013 tapi yang disederhanakan karena situasi pandemi. Kemudian alternatif atau opsi ketiga adalah kurikulum merdeka. Ini semuanya adalah upaya untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss. Baik, sekolah mempunyai kesempatan ya untuk menerapkan mana kurikulum yang sesuai dengan kondisi di sekolah agar yang selama ini kena dampak akibat COVID-19 akan tetap pembelajaran akan berlangsung dan pulih kembali ya. Baik. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Nah, salah satu kalau kurikulum 2013 karena sudah kita terapkan selama ini ya, sudah dipahami. Kemudian kurikulum darurat juga merupakan kurikulum 2013 tapi yang disederhanakan. Nah, yang kita ingin tahu ya, kurikulum merdeka itu seperti apa? Bapak Ibu guru terutama ya sudah mendapatkan informasi dari berbagai channel ya, maupun dari Kemendikbudristek maupun dari Diklat ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Mari kita ingat lagi. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran
intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di dalam kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, ini ada yang berbeda ya dengan kurikulum 2013. Kalau di kurikulum Merdeka ini, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kemudian, proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang berbeda ya dari kurikulum 2013. Dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Ya, itu gambaran dari kurikulum Merdeka. Nah, mengapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Nah, mengapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Kurikulum yang sudah ada seperti kurikulum 2013 tetap kita laksanakan. Kemudian di kurikulum Merdeka ini ada pengembangan ya, yang bisa memberikan pemulihan ya pembelajaran. Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran. Nah, ini ya. Jadi studi di tingkat nasional ya maupun internasional bahwa pendidikan di Indonesia itu mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Nah, ini ya, ini ketertinggalan kita ya. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah ya. Sebelum Covid itu kita sudah mengalami ketertinggalan. Nah, pada waktu memasuki adanya Covid-19 semakin parah akibatnya ya. Jadi merebaknya pandemi Covid-19 ini. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan sistemik ya. Jadi memerlukan perubahan sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Nah, kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Ya, salah satunya untuk mengatasinya adalah melalui kurikulum Merdeka yang sedang dirancang ya dan diuji coba diterapkan di sekolah penggerak. Apa pergantian kurikulum Merdeka tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, image atau pandangan atau pendapat ya bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, apakah seperti ini keadaannya? Mari kita pahami ya. Kita pahami dulu. Kita perlu memahami dua perbedaan sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yakni antara kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kita harus pahami ya, kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan.
Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik serta perkembangan isu kontemporer. Ya, kita lanjutkan. Kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Pada intinya, kerangka kurikulum nasional seharusnya relatif ajeg atau tetap, tidak cepat berubah, tapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Inilah yang Kemendikbudristek lakukan dengan merancang kurikulum merdeka. Ya. Faktanya, laju perubahan kurikulum nasional kita sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan melambat. Jika kita perhatikan ya, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laju perubahan kurikulum melambat. Ya, kita awali dari KBK ya, kurikulum KBK di tahun 2004, kemudian KTSP di tahun 2006, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 di tahun 2013 ya. Di KBK ya 2004, KTSP 2006, dan kurikulum 2013 tahun 2013. Nah, kurikulum merdeka baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Dengan kata lain, pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum yang sebelumnya, yaitu K13 ya, kurikulum 13 diterapkan selama 11 tahun ya, dan melewati setidaknya 4 menteri pendidikan. Maka fakta ini mematahkan pameo ya, ganti menteri ganti kurikulum ya. Jadi adanya pameo bahwa ganti menteri ganti kurikulum itu tidak benar ya. Buktinya ini kurikulum merdeka baru akan diterapkan ya secara nasional itu tahun 2024 ya. Sudah melewati beberapa kurikulum ya, diantaranya KBK 2004, 2006 KTSP, 2013 K13 ya. Nah, ini tahun 2024 baru kurikulum merdeka ya. Jadi terpatahkan ya bahwa pameo seperti itu ya, pendapat yang tidak tepat. Baik. Mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Nah, ini kurikulum merdeka salah satu opsi ya untuk memulihkan pembelajaran ya. Mengapa tidak langsung untuk diterapkan di semua sekolah? Nah, seperti ini jawabannya. Ada 2 tujuan utama yang mendasari kebijakan ini ya. Kebijakan untuk penerapan kurikulum merdeka di tahun 2024. Tidak semua sekolah untuk menerapkan ya. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Nah, ini ya. Jadi pemerintah memberi kesempatan ya kepada sekolah untuk menerapkan kurikulum dari 3 opsi itu ya. Nah, kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Jadi perubahan dari kurikulum merdeka ini ya sebagai kurikulum nasional ini akan tercapai secara lancar ya dan bertahap. Pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum, sedangkan operasionalisasinya
Bagaimana kurikulum tersebut diterapkan merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom berlandaskan ilmu pendidikan, sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda karena disesuaikan dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama, yaitu kurikulum nasional. Seperti itu. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan. Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Perubahan kurikulum secara nasional baru akan terjadi pada tahun 2024. Ketika itu kurikulum Merdeka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah atau madrasah dan daerah. Pada tahun 2024 akan ada cukup banyak sekolah madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari kurikulum Merdeka dan nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah madrasah lainnya. Pendekatan bertahap ini memberikan waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Proses belajar para aktor kunci ini penting karena proses belajar ini menjadi fondasi transformasi pendidikan yang kita cita-citakan. Jadi penerapan kurikulum 2024 kurikulum Merdeka ini bertahap dan akan dikembangkan secara nasional itu 2024. Jadi itu melalui proses tidak langsung diterapkan semuanya Baik. Mari kita ingat, tujuan perubahan kurikulum adalah untuk mengatasi krisis belajar atau learning crisis. Kita ingin menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Oleh karena itulah, Kemendikbudristek melakukan perubahan yang sistematis, tidak hanya kurikulum semata. Kita melakukan reformasi sistem evaluasi pendidikan, menata sistem rekrutmen dan pelatihan guru, menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, mendampingi dinas-dinas pendidikan dan melakukan penguatan anggaran dan kelembagaan. Perubahan Perubahan sistemik tersebut tentu tidak bisa terjadi dalam sekejap, harus melalui proses dan waktu. Tahap demi tahap, perubahan kurikulum harapannya dapat memberi waktu yang memadai bagi seluruh elemen kunci sehingga fondasi untuk transformasi pendidikan kita dapat tertanam kukuh dan teguh. Baik. Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Perubahan kurikulum secara nasional baru akan terjadi pada tahun 2024. Ketika itu, kurikulum Merdeka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah, madrasah, dan daerah. Tahun 2022
diterapkan di sekolah penggerak dan beberapa sekolah lainnya. Tahun 2024 secara seragam ya dilakukan penerapan di banyak sekolah setelah mengkaji ya dan mendapatkan masukan input ya. Pada tahun 2024 akan ada cukup banyak sekolah madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari kurikulum merdeka dan nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah atau madrasah lainnya. Nah, demikian ya Bapak Ibu sekilas mengenai kurikulum merdeka sebagai solusi di dalam mengatasi learning loss ya atau learning crisis ya. Baik, terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu telah menyaksikan ya video ini dengan cermat, dengan selesai, dan semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama semangat ya di dalam memulihkan pembelajaran sehingga pendidikan di Indonesia akan kembali pulih dan maju. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru di dalam pengucapan maupun penyampaian, dan mohon dukungan ya dengan subscribe, like, dan notifikasi agar mendapatkan video-video yang terbaru ya. Berikutnya akan kita sajikan beberapa info-info pendidikan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ya di sekolah maupun Bapak Ibu orang tua siswa dan para pemerhati pendidikan semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.